Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Veronas, Taruna Politeknik Lautan dan Perikanan Pariaman. NIT 19/12/064 Prodi Pemesinan Kapal. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktuator. Baik, langsung saja kita bahas tentang jenis-jenis aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis atau elemen untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme. Aktuator menggerakkan atau memberikan gaya pada objek. Aktuator mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, misalnya dari energi listrik ke energi mekanik. Sebagai contoh, katup yang menerima input dari controller. Katup ini dapat membuka, menutup, atau setengah membuka sehingga dapat mengubah aliran fluida pada pipa sehingga dapat menggerakkan piston pada suatu silinder dengan gerak lurus. Dalam hal ini, sistem piston silinder disebut aktuator. Aktuator terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, aktuator yang bergerak berdasarkan rotasi atau putaran. Yang kedua ada aktuator linear yang bergerak lurus. Baik, di sini saya akan bahas dulu aktuator yang bergerak berdasarkan rotasi atau putaran. Yang pertama, motor DC adalah jenis penggerak yang menggunakan arus searah DC sebagai tenaganya. Arus searah ini nantinya akan dimanfaatkan oleh kumparan yang ada di dalamnya dan menjadi energi mekanik. Kumparan itu disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan bagian yang berputar disebut rotor. Yang kedua, gearet motor DC. Ini adalah pengembangan dari DC motor. Yang membedakan adalah dengan adanya penambahan komponen gear pada motor. Gear ini fungsi untuk menambah torsi tenaga pada motor atau juga bisa menambah kecepatan. Yang ketiga, motor servo. Pengembangan dari DC motor juga dan sudah memiliki gear, tapi bedanya motor servo bisa diatur kecepatannya. Di dalamnya terdapat potensio, meter, dan driver motor, sehingga bisa diatur dengan derajat. Motor servo bisa digunakan untuk membuat robot berkaki. Yang keempat ada smart servo, pengembangan dari motor servo atau jenis servo yang lebih pintar, di mana di dalamnya sudah terdapat controller sendiri, mempunyai sistem feedback yang bisa dipasang pada antar servo, tidak harus langsung pada controller. Untuk pembuatan robot humanoid atau robot yang membutuhkan banyak servo tapi memiliki pin sedikit adalah pilihan tepat. Yang kelima ada motor stepper. Prinsip kerja motor stepper sama seperti motor DC, sama-sama menggunakan arus searah DC. Akan tetapi stepper tidak berputar 360 derajat dalam satu step, melainkan berputar dalam beberapa step. Untuk berputar 360 derajat, stepper bertahap 45 derajat dahulu dan lanjut ke 45 derajat, begitu seterusnya, tergantung dari jenis dan spesifikasi motor stepper. Yang keenam ada gearet motor stepper. Pengembangan dari motor stepper yang ada penambahan gear pada motornya. Gear berfungsi untuk menambah torsi atau tenaga pada motor. Lanjut, jenis aktuator linear. Yang pertama ada linear aktuator. Sesuai namanya, gerakan dari linear aktuator adalah jenis motor DC yang bergerak linear atau maju mundur. Gerakan maju mundur tersebut didapat dari hasil perpindahan dari roda gigi dengan motor DC rotari. Linear aktuator juga tentu memiliki feedback yang dikirimkan ke controller, membantu mempermudah pengendalian. Yang kedua ada solenoid, adalah kumparan yang dililitkan memanjang dan panjangnya jauh lebih besar dari diameter kawatnya. Yang membedakan solenoid dengan linear aktuator tidak menggunakan DC motor ataupun gear untuk menghasilkan gerakan linear, tapi memang bentuknya sudah berbeda. Bentuknya dibuat untuk bisa bergerak linear. Solenoid dalam aplikasi sehari-hari biasanya digunakan untuk mengunci pintu rumah otomatis.
Yang ketiga ada muscle wear, adalah kawat otot yang biasa digunakan pada tangan robot. Fungsinya adalah menggerakkan jari-jari tangan robot. Yang keempat ada pneumatik, adalah jenis aktuator yang memanfaatkan tekanan udara untuk menghasilkan gerakan mekanik linear. Untuk aplikasinya, pneumatik digunakan untuk pekerjaan yang ringan seperti pada pintu pos. Yang kelima ada hidrolik, merupakan jenis aktuator yang mirip dengan pneumatik. Hanya saja hidrolik menggunakan fluida atau oil yang memanfaatkan untuk menghasilkan gerakan mekaniknya. Dan untuk aplikasinya juga pneumatik biasa digunakan untuk pekerjaan berat pada industri. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang jenis-jenis aktuator. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.